sebenarnya motornya bagus, nggak perlu nggak banyak yang bisa di roasting. Gue nge-roasting karena gue iri sebenarnya, karena gue nggak punya. Jadi ya gimana ya, namanya orang iri. Balik lagi di Cings Channel. Kita adalah sekumpulan pemuda yang membuat konten penuh canda tawa. Cings Channel ada untuk semua, menghibur kalian bila biar kaca. Cings Channel, media untuk kita semua. Enak tahu. Hahaha. Kalau di video sebelumnya, di video yang ini, si El tuh dia nge-review Vespanya yang baru jadi. Dan dia happy banget tuh, kayak, ih gue seneng banget nih, akhirnya Vespa gue jadi bet gitu ya. Pacot. Dia pikir Vespa dia keren, padahal enggak. Nah, sekarang di video yang kali ini, gue akan merosting Vespanya dia, karena seperti biasa ya, memang dasarnya orangnya kocak. Jadi mau gimana pun bentuk Vespanya bagus apa, pasti ada aja minusnya. Dan sebenarnya gue nggak mau bahas minusnya sih, kita mau lihat aja. Ini katanya dia kan baru sekitar 80% lah, karena kan banyak wishlistnya yang belum keturutan gitu, kayak pelek, terus shock dan lain sebagainya gitu, itu masih belum. Nah tapi gue tuh mau lihat juga, emang Vespa begini keren? Menurut kan nggak? Menurut gue sih kita lihat aja. Oke sini, dari tampilan mungkin seperti sprint pada umumnya ya guys sih. Palanya bulat dengan lampu daymaker yang dia banggakan itu. Tapi menurut gue kalau ini oke lah, palanya tuh oke. Ya guys sih, karena si sprint itu termasuk Vespa yang palanya gede ya, maksudnya jadi lo mau pakai lampu daymaker tuh kelihatannya gagah, keren dan terang gitu, karena bulatnya gede banget. Beda sama super karena kecil kan, jadi cocok lah. Dan ngebantu penerangan karena lampu dia tuh sebelumnya lampu ayam, kalau ditiup mati tuh biasanya tuh, kecil banget soalnya. Nah tapi seperti biasa kan orangnya kocak ya. Nih, lu lihat sepertinya keren ya. Padahal tidak sekeren itu bro, bautnya kendor tuh. Ada maksud gue gini loh, lampu keren kenapa baunya kendor? Udah gitu ini sebelah dong lagi ini enggak nih tuh. Ini oke, paten ya kan, kekunci dengan baik. Yang ini ngapa kendor begini? Kalau katanya si El sih katanya nih baunya selek, gue nggak ngerti nih kenapa bisa selek. Terus ininya juga masih buluk nih ringnya, jadi kurang shiny gitu. Harusnya ini dipoles lagi, mungkin lebih dihilangin nih noda-nodanya, karena ini kan chrome ya, dihilangin terus biar lampunya nyala, ringnya juga nyala gitu. Jadi kayak pakai ring light ya guys sih. Nah kalau dari depan sih kalau di lampu oke lah nih, tapi ini kocak nih. Gue bingung kenapa ini. Jadi kalau udah di jalan bunyi-bunyi ya karena ini kayaknya deh. Aneh-aneh aja nih orang. Kalau dari depan kita pindah ke depan, ini ya seperti biasa lah ya umumnya. Cuman gue agak terganggu pandangan gue, karena kan Vespanya bagus nih, catnya masih oke. Tapi terganggu sama ini. Duh, klaksonnya buluk banget. Gue nggak tahu nih ori apa enggak ya. Tapi kalau kata dia sih ori sih. Itu maksud gue di upgrade dong. Gila lu, Vespa lu bagus tapi ininya apa kayak gitu, dipoles kayak atau dicat hitam kayak, dicat apa gitu. Enggak ya? Ininya kurang ya? Kurang ya? Kurang emang ya. Semua kita bisa beli semua, tapi waktu kan susah. Jadi gue kurang suka sama ini nih, karena ini nggak dipoles. Bukan bentuknya, tapi warnanya aja. Karena kontras banget. Ini udah bagus, tapi ininya butek gitu loh. Nah, ini dari depan udah, kita pindah ke bawah. Ini juga agak kocak nih. Jadi di video sebelumnya dia mereview kalau blowernya dia tuh dicat. Awalnya itu warnanya kalau nggak salah itu hitam silver. Jadi ininya hitam nih garis-garisnya, ininya silver atau kebalik lah, gue lupa. Tapi dia ngecat ini pakai warna yang satu ton, silver doang. Katro ya? Maksud gue kenapa nggak disamain aja gitu? Jadi hitam putih gitu. Kan jadi kocak kalau begini. Apa mati warnanya? Menurut gue sih, selera gue sih ya. Gitu. Kalau bisa sih, namanya blower kan, peleknya ada alur-alurnya. Kalau bisa dihitemin lah, atau kasih warna emas mungkin, atau mau pink,
ya kan? Kalau seleranya pink, tapi ya udahlah. Mungkin baik lagi, waktunya nggak ada. Nah, ini kan udah blower, tapi oke lah karena si blower ini sebenarnya desainnya oke, cuman gue nggak suka macetnya aja. Nah, terus ini yang paling gokil karena di video sebelumnya dia bilang ini nggak diganti dan emang bener nggak diganti, makanya soknya masih pecah nih. Gue nggak ngerti lagi maksudnya. Patah lagi. Patah lagi. Aduh, ya ampun. Sebenarnya kayaknya covernya doang sih ini yang pecah. Enggak sih, emang soknya cacat aja udah. Dia pengen ganti tapi biasa waktunya belum ada. Jadi dia kayaknya ini masuk wishlist dia buat dibeli di bulan depan kayaknya. Gue nggak tahu kapan sih, tapi kayak katanya dia sih 2 bulan depan ya. Dia mau ganti BGM. Maksud gue ngapa nggak sekalian? Apa mungkin buat yang lain kali ya? Tapi ini gue kurang suka sih. Kayak udah bagus tapi kakinya nggak keker aja gitu ininya nih. Tapi oke lah. Selama masih bisa berfungsi masih aman. Nah, udah gitu aja kalau bagian depan. Nah, kita ke bagian tengah. Nah, ini baik lagi ya, ini selera ya. Tapi menurut gua, ya apa sih? Buat gua, Sprint itu adalah Vespa yang tua sama kayak Super. Jadi di tengahnya harusnya ada ban serep, ada tiang ban serep. Tapi dia malah pakai box. Buat apa? Ya kan? Katanya sih dia bilangnya ini buat naruh soket-soket, buat ngecas. Kakinya kuat aja, sosokan begitu. Tapi kalau dari dimensi sebenarnya gue suka karena nggak terlalu kembung. Karena ada beberapa Vespa tua yang dipakein box, dia tuh nggak lebar tapi kembungnya tuh ke depan, ke sini loh. Jadi gendut banget, gue kurang suka. Jadi nggak ringkes. Nah ini oke nih, cuman gue kurang suka aja kalau dibentukin apa Vespa tua gini ada boxnya di depan, harusnya pakai tiang ban serep aja gitu. Tapi ya selera ya, namanya motor-motor. Dia kan tugas saya cuma roasting. Jadi ya udahlah. Tapi gue kurang suka. Suka tapi gimana ya? Kayak belum biasa mungkin ya. Jadi belum biasa. Nah, terus handle-nya juga nih kocak. Dia beli ganti speedometer, pakai voltmeter. Handle cacat tuh lihat. Mana catnya pada ngelupas lagi. Maksud gua kan kenapa lu nggak sekalian ngecat anjing sama kayak pelek bangsat. Sekalian gitu bilang sama Bang Depi, Bang nih kalian dong bang itemin gitu jadi nggak ketahuan kalau ini masih yang lama. Ini masih yang lama nih itu bagus nih, handle-nya nggak jatuh, nggak pernah bengkok gitu. Kalau bengkok mungkin bakal gua ketawain lagi sih kayak ya cacat ininya patah gitu. Ternyata nggak ya, masih aman tuh. Tapi ini belum diganti. Setengah-setengah ini anjir, susah banget ya setengah-setengah. Tapi kalau untuk yang gue paling senang adalah bagian decknya, karena decknya tuh udah berfungsi normal dan nggak ada lagi bolong-bolong, nggak karatan, dan udah aman lah. Jadi bawa beban tuh enak gitu, masih kuat, udah kuat. Kalau kemarin kan kayaknya ngenas banget ya, banyak yang komen tuh bang standarnya. Sekarang nih udah enggak nih standar, tapi gue gak tahu nih bertahan lama apa enggak ya. Karena udah 2 kali ini motor. Aduh ampun dah. Nah, kalau dari tengah oke lah. Emang gue gak suka sama boxnya itu, karena gak cocok aja sih menurut gue. Nah, terus kita ke bagian belakang sedikit. Ini Bosata. Kemarin gue bilang katanya cocok ya, tapi pas gue perhatiin lagi kayaknya kurang deh. Karena ini motor sebenarnya nanggung, dibilang racing enggak, dibilang klasik juga enggak gitu. Terus dia pakai Bosata. Kata dia sih waktu itu dia sempat curhat tuh sama gue, "Bet, gue mau pakai Bosata, keren enggak?" "Keren," gue bilang gitu. "Yakin lo?" "Enggak sih," gue bilang gitu. Terus kenapa pakai Bosata? "Karena gue mau racing, Bet." Oke. Pas gue lihat awal keren, tapi kesini-sini ternyata enggak ya. Soal-ala apa sih racing begitu? Jadi pesek. Vespa lu jadi pesek, tau gak? Lampunya kan gede nih, jadi pesek gitu. Racing gitu, tapi pesek gimana dong? Terus menurut gua kenapa kalau Vespa tua itu kurang cocok ya? Ini selera sih baik lagi. Ini kurang cocok pakai Bosata karena Vespa tua itu biasanya dia tuh bulat. Belakangnya tuh nggak patah gitu kayak PE. Kalau PE kan dia ada lekukan-lekukannya, jadi kotak-kotak cocok sama ini karena ini kan kecil, dimensinya kecil, terus kotak juga, jadi pas aja gitu, minimalis. Tapi kalau Vespa ini kurang cocok gitu, khususnya Vespa ini ya
gitu. Tapi ya selera lah, mungkin dia karena pengen kan, namanya juga orang nabung pengen beli sesuatu yang menurut dia bagus, jadi dibeli, dipasang sini, walaupun apa kata orang katro, tapi ya udahlah. Terus apa lagi ya? Sama mungkin, oh iya ini, sama satu lagi, spion di samping. Ini ada spionnya satu. Kenapa sih? Oh, ini dia ada spionnya di sini nih. Kelihatan nggak? Nah, ini spionnya nih. Bentar ya. Emang kelihatan nih? Oh, kelihatan deh. Tapi oke lah, spion ini. Cuman gaya aja tengil anjing. Biasa pakai di sini, tiba-tiba taruhnya di sini. Tapi oke lah, karena fungsi. Jermani. Oh, Jermani ya, Jermani. Enggak lo, FOMO aja lo. Tapi oke lah, karena menurut gue ya, sebenarnya kalau Vespa tua taruh spionnya di di tebengnya gini ya, bukan di atas, itu menurut gue takutnya nggak bisa berfungsi karena kan di bawah kan. Tapi kalau emang kelihatan nggak masalah gitu. Terus dimensinya juga kan biasanya ada yang bulat, nah dia milih yang kotak. Maksud gue kenapa nggak bulat aja sih, Cing? Biar sama gitu sama palanya. Nggak mau li? Nggak kotak. Enggak, tapi katro menurut gue. Gue makan bisanya cuma komen. Ya terus apa lagi ya? Oh iya, sama satu lagi gue ketinggalan. Ini dia keskip kemarin. Katanya liatin Vespa gue, lihat surga, bacot anjing. Lu mau lihat? Lu kalau ngeliat gini kayak Vespa mana-mana aja. Padahal nggak, selana bengkok anjing dulu lihat. Bengkoknya keluar tuh. Itu biar nggak mentok. Oh iya sih, tapi maksud gue kenapa lu bengkokin, Cing? Emang nggak? Mentok. Biar nggak mentok. Catnya ini. Oh gitu, lu sangat menjaga catnya ya? Iya, nggak apa-apa selananya bengkok. Oke. Tapi ya oke lah. Kalau ada alasannya nggak masalah. Gue pikir karena jatuh atau karena apa. Cuman ya udahlah, gini sih. Dah, tuh. Nah, overall Vespanya CL ini bagus dan cukup keren. Anjay. Tidak keren. Bilang aja, bilangnya keren. Cukup keren. Udah nggak usah pakai cukup. Oke, keren. Gampang berubah ya orangnya. Cukup keren, dan gue cukup senang karena ya gue ngonten bareng dia tuh udah lama banget ya. Gue tuh bosan banget tiap ke rumahnya tuh kayak ini Vespa buluk banget, lu nggak mau rongsokin aja apa, tapi dia bertahan kayak enggak bet. Gue pengen Vespa ini jadi bagus gitu. Tapi akhirnya omongan dia terbukti dan Vespanya sekarang menjadi bagus, dan gue ikut senang karena ya baik lagi kan kita ngonten pakai ini. Gue kan belum ada Vespa. Kapan beli Vespa? Nih buat yang nanya ya, tadi gue di searching ternyata belum ada yang cocok. Nih buat teman-teman yang nonton video ini, kalau emang lu mau jual atau kenal makelar yang bisa cincai, bolehlah dikabarin, DM aja di IG kita. Buat gua budget ya under 10 tapi di atas 5 lah. Tapi bisa nego. 5,5 ya? Iya 5,5. Tapi budget ada lah, tapi ya disesuaikan aja. Gue sih nggak mau nyari yang terlalu mahal ya, karena takutnya gue makan nasi dingin kayak El. Jadi gue maunya yang standar-standar aja, kalau bisa yang nggak usah bahan banget, karena gue juga pengennya belum ada duit juga buat restorasi, jadi pengennya bisa langsung dipakai aja gitu. Silakan buat teman-teman yang mau jual atau yang punya kenalan makelar, boleh di DM di Instagram kita di @channel. Nah, mungkin postingan gue cukup segitu aja, karena sebenarnya motornya bagus, nggak banyak yang bisa di roasting. Gue nge-roasting karena gue iri sebenarnya, karena gue nggak punya. Jadi ya gimana ya, namanya orang iri, ada aja kayaknya kekurangan dicari-cari gitu. Tapi overall bagus dan keren, dan gue pengen nyobain karena ini motor belum pernah gue cobain karena baru 3 hari di rumahnya dia. Terus masih banyak problemnya juga gitu, jadi belum enak lah buat dibawa. Tapi kalau misalnya teman-teman mau kopdar atau apa, kayaknya minimal bulan depan ya Cing kita bisa ya? Bisa. Muter-muter ya? Bisa dong. Buat Bang Buluk tuh yang ngajak-ngajak, sekarang sih udah siap, gue yang enggak. Oke, jadi mungkin gitu aja konten kita kali ini. Dan coba dong buat teman-teman yang nonton di rate kira-kira 1-10 berapa nih poinnya Vespa CL ini, dan kira-kira lu suka gak modifannya, atau mungkin lu terinspirasi dan mau juga modif kayak CL kayak gini. Oke, sekian konten kita kali ini, dan kalau kalian suka dengan konten ini, jangan lupa di like, jangan lupa di komen, dan jangan lupa di subscribe juga, dan jangan lupa di share ke teman-teman kalian kalau konten ini bermanfaat, dan jangan lupa diskusi di bawah di komen, karena admin ini sangat apa, Cing?
Ramah lingkungan. Ramah lingkungan. Dia go green. Dia sekarang nggak makan nasi tapi dia pakai fotosintesis. Iya, iya, iya. Dan jangan lupa di follow juga di Instagram kita dan TikTok di @cings_channel karena di situ banyak video-video yang nggak ada di YouTube. Jadi bolehlah di follow ya kan, biar nambah dan bisa komen-komenan juga. Oke, jadi gitu aja. Gue Bet cabut. Gue cabut. Sampai bertemu di konten kita selanjutnya dan bye-bye. Hah? Itu ngapain? Gue pengen tendang tapi nggak enak. Jadi gue gini-gini aja. Kita adalah sekumpulan pemuda yang membuat konten penuh canda tawa. Cings Channel ada untuk semua, menghibur kalian di layar kaca. Cings Channel, media untuk kita semua. Enak tahu.